nama saya Nadila Rifatu Nikmah dengan NIM 64231440. Dan dengan saya Mutakin Rizky Pratama dengan NIM 64232028. Latar belakang. Model pertumbuhan ekonomi penting untuk memberikan konteks dan pemahaman yang tepat tentang topik ini. Beberapa elemen yang mungkin termasuk dalam latar belakang makalah tentang model pertumbuhan ekonomi yaitu permasalahan ekonomi yang dihadapi, konteks histori, pentingnya pertumbuhan ekonomi, kontribusi model pertumbuhan ekonomi, relevansi dalam kebijakan ekonomi, tantangan dan peluang. Tujuan makalah dapat merumuskan tujuan penelitian yang spesifik dari penelitian tentang model pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini dapat mencakup upaya untuk menguji validitas empiris model-model tertentu, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, atau merancang model baru yang lebih sesuai dengan konteks ekonomi tertentu. Manfaat. Ada beberapa manfaat dalam model pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, perencanaan kebijakan ekonomi. Yang kedua, analisis sektor prioritas. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Yang keempat, peningkatan daya saing internasional. Yang kelima, perencanaan investasi dan infrastruktur. Yang keenam itu secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan model pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif, mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Pembahasan. Di sini kami memiliki 3 pembahasan. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua uraian materi, yang ketiga adalah data pertumbuhan. Landasan teori. Secara umum, landasan teori model pertumbuhan ekonomi berfokus pada faktor-faktor produksi, teknologi, investasi, dan secara pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Uraian materi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto, yaitu disingkat dengan PNB per kapita. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain ada 5. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, akumulasi modal. Yang ketiga, angkatan kerja dan kewirausahaan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Jadi di sini ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023. Yang pertama di tahun 2021 itu dengan kuartal 1 3,97% dan kuartal 2 7,7% dan kuartal 3 itu ada 3,51% dan kuartal 4 itu ada 5,2%. Jadi di kuartal 1 dan 2 itu meningkat, sedangkan di kuartal 3 itu menurun dan di kuartal 4 itu menaik. Jadi datanya itu naik turun naik. Di tahun 2022 itu kuartal 1-nya 5,1%, di kuartal 2 5,44%, di kuartal 3 ada 5,72% dan di kuartal 4 ada 5,1%. Di tahun 2022 itu statistik datanya tuh naik terus dan sedangkan di kuartal 4 itu menurun. Jadi kuartalnya naik turun. Sedangkan di tahun 2023 itu ada kuartal 1 5,3% dan di kuartal 2 ada 5,17%. Jadi di tahun 2023 itu menaik dari 5,3 sampai 5,17 dan datanya ini dari tahun 2021 sampai 2023 dan untuk 2023 di kuartal 3 dan 4 itu belum ada update terkini dari sumber dan saya ngambil sumber di Badan Pusat Statistik.